Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5C akan mempresentasikan proyek akhir kita yang berjudul Rancangan Pengendali PID pada Sistem Pengendalian Kecepatan Motor DC yang diampu oleh Bu Ulinwa Latifah, STMT. Adapun anggota dari kelompok 5C ini yang pertama ada Kang Bahrul Ulum Januar, ada saya sendiri Tio Bimo Pratama, dan ada Farhan Ibnu Prabowo. Untuk sub yang pertama akan dibacakan oleh Kang Bahrul. Oke, terima kasih untuk sub yang pertama, plan yang dikendalikan, yaitu ada motor DC dan motor DC pengendali kecepatan. Langkah awal dalam perancangan pengendali motor adalah menghasilkan model matematis yang menggambarkan perilaku dinamis motor yang dikendalikan. Tujuan utama dari pengendali kecepatan adalah mengarahkan motor DC agar mencapai dan mempertahankan kecepatan tertentu sesuai dengan nilai set point yang telah ditentukan. Dan untuk rangkaiannya terdapat pada gambar dalam slide. Next. Oke, untuk sub yang kedua ada model matematika plan. Oke, untuk parameter yang digunakan dan nilai dan satuannya terdapat pada slide yang tertera. Next. Oke, berdasarkan rangkaian ekuivalen pada gambar 1 dengan alfa sama dengan theta dan omega sama dengan beta, persamaan mekanis motor DC diuraikan sebagai berikut. Tertera dalam slide. Kemudian, adapun persamaan elektris motor DC dapat diuraikan sebagai berikut. Kemudian karena VMF sama dengan K theta, maka nilainya terdapat dalam slide. Dengan mengganti nilai-nilai yang diberikan, maka hasil akhirnya yaitu 0,01 X D kuadrat theta per dt kuadrat ditambah 0,1 X d theta per dt 0,01 XI. Next. Oke, untuk sub berikutnya ada transfer function. Dengan menerapkan transformasi Laplace, persamaan sebelumnya dapat dinyatakan dalam variabel Laplace sebagai berikut yang terdapat pada slide. Maka transformasi Laplace dari persamaan di atas adalah sebagai berikut yang kemudian disubstitusikan I S pada persamaan sebelumnya, maka menghasilkan sebagai berikut. Next. Oke, dengan menggunakan MATLAB untuk mencari transfer function, maka menghasilkan transfer function sebagai berikut yang tertera pada gambar slide. Jadi dapat berdasarkan hasil tersebut ditulis dengan theta S per Vs sama dengan 0,01 per 0,0405 S kuadrat ditambah 0,486 S ditambah 0,8101. Next. Oke, untuk sub berikutnya ada diagram blok. Diagram blok tertera dalam slide berikut. Oke, untuk selanjutnya ada sub E, yaitu diagram alir, yang juga terdapat dan tertera dalam slide berikut. Oke, untuk sub berikutnya akan dilanjutkan oleh Farhan. Baik, terima kasih Kang atas kesempatannya. Kita memasuki sub yang ke F, yaitu karakteristik sistem. Nah, yang pertama itu kita akan menentukan kestabilan sistem yang menggunakan Rutherford-Hurwitz. Nah, setelah kita mendapatkan transfer function-nya di slide sebelumnya, dapat terlihat pada slide, kita mencari dulu Rutherford-Hurwitz-nya, bisa terlihat pada slide dari dari S2 hingga S0. Nah, berikutnya untuk memprediksi kestabilan respon sistem awalnya, nah kita menggunakan respon transien. Nah, dengan serangkaian proses dari frekuensi alami teredam hingga yang tak teredam, maka kita mendapatkan hasil yaitu dari TR-nya 0,8 second, terus
TP-nya, yaitu 3,6 second. Lalu ada TS-nya yang 2%-nya itu dapat 16,4 second. Yang 5%-nya kita mendapatkan 12,3 second. Dan persen maksimum peak-nya itu di 41%. Nah, berikutnya kita menguji kepekaan sistem, yaitu dengan rumus GS sama dengan transfer function yang telah didapatkan, K sama dengan 1, maka S T per K sama dengan 1. Nah, didapatkan hasil pada slide yang dapat terlihat. Next. Oke, berikutnya kita masih berada di poin ketelitian dan parameter, di mana kita yang pertama adalah mencari koefisien kesalahan posisi atau KP. Nah, dapat terlihat bahwa kita melakukan perhitungan KP sehingga mendapatkan nilai untuk KP-nya itu 0,012 dengan error steady state-nya yang dapat terlihat pada slide. Nah, selanjutnya kita mencari koefisien kesalahan kecepatan atau KV. Nah, dengan hasilnya itu 0 dan error steady state-nya tidak terdefinisi atau tidak terhingga. Berikutnya kita melakukan pencarian koefisien kesalahan percepatan atau KA dengan hasilnya itu 0 seperti pada slide dengan error steady state-nya itu tidak terhingga. Nah, untuk dengan hasil yang kita dapatkan, karena yang mendapatkan hasil itu hanya KP, maka sinyal ini masuknya adalah sinyal step. Next. Nah, bisa terlihat bahwa yang kita dapatkan itu spesifikasi yang yang dipakai itu ada rise time-nya di 1,14, overshoot-nya 0%, settling time-nya ada di 2,07 dengan steady state-nya 0,01. Nah, sedangkan spesifikasi yang diinginkan, rise time-nya itu kurang dari 0,2, overshoot-nya kurang dari 41%, settling time-nya kurang dari 2, dan steady state-nya adalah 1. Bisa dilihat diagramnya pada slide. Next. Nah, berikutnya kita akan memasuki beberapa tahapan. Di antara yang pertama itu root locus ya. Nah, untuk root locus ini kita menggunakan MATLAB dengan sintaks yang digunakan itu seperti pada slide. Di antaranya ada num atau numerator dan denumerator dengan fungsinya itu G sama dengan TF dalam kurung num, den, dengan perintahnya untuk membuat diagram root locus ini adalah root locus dalam kurung G. Nah, dapat terlihat di sebelah kanan itu menghasilkan adanya dua pol di sebelah kiri titik nol atau left half plane dalam kurung LHP, menunjukkan stabilitas sistem. Nah, dalam root locus ini sistem memiliki stabilitas yang sudah diinginkan, yaitu stabil. Next. Nah, berikutnya ini bode. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan numerator dan numerator dengan fungsinya G. Nah, namun yang membedakan adalah perintahnya untuk membuat diagramnya, yaitu bode dalam kurung G. Nah, dapat terlihat diagramnya di sebelah kanan. Analisisnya adalah karena nilai PM tidak diketahui dan nilai GM yang tidak terhingga, maka kestabilan pada sistem ini tidak bisa ditemukan menggunakan diagram bode. Next. Nah, berikutnya itu ada diagram Nyquist. Nah, sintaks yang digunakan sama seperti kedua percobaan sebelumnya, tetap menggunakan numerator dan numerator dengan fungsi G. Nah, bedanya di sini untuk memunculkan diagram Nyquist, dia menggunakan Nyquist dalam kurung G. Dapat terlihat hasilnya, hasil MATLAB-nya di sebelah kanan. Analisis kestabilannya adalah dalam diagram Nyquist yang didapatkan tidak ada pengelilingan pada titik min 1J 0, sehingga sistem dianggap stabil menurut analisis Nyquist. Oke, next. Berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Tio. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Farhan. Untuk selanjutnya itulah perancangan sistem kendali. Ada beberapa perancangan sistem kendali yang kami gunakan, dan yang pertama itu adalah PID Ziegler-Nichols. Dengan parameter yang diketahui bahwa rest time-nya adalah 1,14 dan settling time-nya 2,07,
maka didapatkan parameter L dan T-nya, yaitu L sama dengan 0,11 dan T-nya itu 0,96 dikurang L sama dengan 0,85. Didapatkan nilai KP, KI, KD sebagai berikut di tabel. Dan yang kedua yaitu menggunakan PID root locus. Bisa dilihat di sini ada diagram root locusnya, bahwasanya hasil dari diagram root locusnya menunjukkan bahwa tidak adanya pole di LHP, karena di RHP sudah tidak ada pole-nya, maka sistem ini dapat dikatakan stabil. Yang ketiga ada PID menggunakan Bode. Jika kita lihat pada diagram Bode di sini, nilai PM dan GM-nya itu belum bisa diketahui, maka karena kedua nilai PM dan GM-nya itu tidak diketahui, sistem ini kita tidak dapat mengetahui seberapa besar gain yang masih didapatkan tambah sebelum sistem menjadi stabil. Karena itu kestabilan sistem kita tidak dapat ditentukan melalui analisis menggunakan Bode. Yang keempat ada letlak root locus. Di sini kita pertama mencari nilai pelet dan jeletnya. Kemudian kita mencari diagram root locusnya. Di sini ada dua, akar palsu dan akar asli. Kemudian kita mencari nilai kompensatornya. Ketika dapat, di sini ada di sebelah kiri, ada nilai transfer fungsinya. Kemudian mencari nilai pole lag dan zero lag. Didapatkan bahwa zero lag itu dari 0 dan pole lag-nya itu adalah -2 karena mendekati 0. Nah, ketika sudah mendapatkan nilai pole lag dan zero lag, maka nilai GC-nya itu sama dengan seperti gambar berikut. Dan ketika sudah mendapatkan nilai GC, kita simulasikan hasil GC di atas menggunakan Simulink dengan sinyal masukan step, dan kita taruh outputnya adalah scope. Hasil sinyalnya seperti gambar berikut. Jika kita lihat, tidak ada informasi mengenai overshoot, rise time, dan settling time. Maka dari itu, untuk letlak kompensator ini kita tidak bisa memberikan informasi apa-apa, karena tidak ada karakteristik yang didapatkan dari hasil Simulink. Kemudian yang K itu adalah root locus, Bode, dan Nyquist telah ditambahkan kendali. Yang pertama ada root locus, berdasarkan analisis diagram root locus, baik sebelum diberikan kendali maupun setelah diberikan kendali, keduanya mendapatkan hasil yang serupa, yaitu sistem stabil menurut root locus. Yang kedua ada Bode, meskipun kedua simulasi menunjukkan titik-titik penting dalam analisis kestabilan, informasi lengkap tentang GM dan PM diperlukan untuk penilaian yang lebih akurat terhadap kestabilan sistem. Karena keduanya ini baik sebelum maupun sesudah diberikan kendali, hasilnya sama-sama tidak diketahui nilai PM dan GM-nya. Yang ketiga ada Nyquist. Baik sistem sebelum ditambahkan kendali maupun setelah ditambahkan kendali menghasilkan sistem yang dianggap stabil berdasarkan Nyquist. Karena dalam kedua diagram tersebut tidak ada pengelilingan di titik -1 plus J0, maka kedua sistem dapat dikatakan stabil. Baik, kesimpulannya itu, pengendalian kecepatan motor DC memastikan motor berputar sesuai kecepatan yang diinginkan dengan menggunakan sinyal kontrol yang disesuaikan. Dengan umpan balik dari sensor kecepatan, pengendali memantau dan koreksi kecepatan motor secara terus-menerus, memastikan operasi yang presisi dan stabil sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Pada saat menganalisis kestabilan sistem, metode yang digunakan yaitu Hurwitz. Dengan hasil analisis, sistem menunjukkan stabil. Kemudian pada karakteristik, diketahui bahwa sinyal input sistem yang digunakan adalah sinyal step atau tipe 0, karena yang muncul hanya nilai KA-nya saja. Dengan menganalisa menggunakan beberapa diagram seperti root locus, Bode, dan Nyquist, didapatkan hasil yang beragam. Pada simulasi root locus didapatkan hasil sistem yang stabil, karena jika kita lihat pada kedua diagram tersebut tidak menunjukkan pole di sebelah kanan. Pada simulasi Bode didapatkan hasil sistem yang tidak dapat diketahui kestabilannya. Pada kedua simulasi baik sebelum maupun sesudah ditambahkan kendali. Pada simulasi Nyquist didapatkan hasil sistem yang stabil, baik sebelum maupun sesudah ditambahkan kendali. Pada perancangan kendali dengan menggunakan Ziegler-Nichols, dikarenakan sinyal berbentuk step, maka digunakan metode Ziegler-Nichols 1. Terdapat perbedaan sinyal step sebelum ditanding dan setelah ditanding. Sebelum ditanding, sinyal yang didapatkan jauh dari sistem yang diinginkan. Namun setelah dilakukan tanding, sinyal sudah dapat memenuhi sistem yang diinginkan. Akan tetapi nilai overshoot-nya masih agak terlalu tinggi. Dengan penambahan kompensator letlak root locus, kita tidak bisa mengetahui informasi pada hasil sinyal step. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan maupun desain kompensator letlak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5C.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.